Nis, tidak usah ikut-ikutan komentar tentang Piala Dunia. Nanti malah jadi blunder. Loh, kamu mengurus JIS yang seharusnya bisa jadi home base-nya Persija saja, kamu gagal. Apalagi mau bicara Piala Dunia, rasa komentar. Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera. Tetap ngomongin politik. Ngompol bukan pipis loh. Tapi ngomongin politik. Nah, ini selama gonjang-ganjing pembatalan Piala Dunia usia 20 di Indonesia ini, Rasido ini batal, nggak jadi tuan rumah. Ben pada kecewa, pada sedih, ada marah, wis rapopo keh kancane loh. Ada satu orang tapi yang benar-benar diam saja, tidak ikut berkomentar mengenai hal ini. Nah, siapa itu loh? Dia adalah Mas Anies Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan ini. Agak aneh ini sebenarnya. Karena beliau ini kalau ada isu-isu negatif soal pemerintah ya suka main sabar aja biasanya itu. Bisa cak-cak das-das gitu loh. Nah, justru karena di luar kebiasaan kok meneng wae. Orang komentar ini Om Begawan ini malah jadi agak curiga gitu. Menambah kecurigaan saya ini loh. Loh, PKS aja loh. PKS saja memanfaat momentum ini untuk nyerang habis-habisan partai pendukung pemerintah. Masa Pak Anies meneng baik. Ya, lucu ini. Nah, atau jangan-jangan waktu mau bicara tentang Piala Dunia dilarang sama Pak Surya Paloh. Ya, mungkin loh ini menurut Om Begawan jangan-jangan diseneni, dieleke itu. Dieleke tahu bahasanya, diperingatkan itu loh. Mungkin Pak Surya Paloh bilang gini, Nis, rasah melu-melu komentar soal Piala Dunia, mengko malah blunder. Awang ngurus JIS sing kudune iso dadi markas Persija wae gagal arep ngomong Piala Dunia U20. So rasah wae. Sorry. Ini kok malah pakai bahasa Jawa. Ngomong Pak Surya Paloh itu kan asli Aceh ya, pasti pakai bahasa Indonesia ini. Nah, artinya seperti ini kalau pakai bahasa Indonesia. Nis, tidak usah ikut-ikutan komentar tentang Piala Dunia. Nanti malah jadi blunder. Loh, kamu mengurus JIS yang seharusnya bisa jadi home base-nya Persija saja, kamu gagal. Apalagi mau bicara Piala Dunia, rasa komentar. Bisa jadi begitu loh nih. Mungkin ini menurut Begawan diperingatkan sama Pak Surya Paloh. Nah, di episode kali ini saya pengen cerita bukan perilakunya Mas Anies ini, tidak gitu loh. Tapi bekas salah satu pendukung Pak Anies yang polanya sama dengan yang didukungnya. Yakni gemar kelebihan bayar. Bayar apa kelebihan itu piye ini. Nah, dia bernama lengkap Pak Noval Firman Yusat. Nah, saat kampanye Pilgub, Mas Noval ini jadi juru bicara tim pemenangannya Pak Anies Sandiaga Uno. Dan ketika Pak Anies menjabat gubernur DKI tahun 2017, dia diangkat menjadi TGUPP, alias tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Ya, meski namanya ada kata percepatan dan pembangunan, ya faktanya selama kepemimpinan Pak Anies Jakarta tidak banyak berubah. Berarti orang cepat orang bangun itu. Jenenge tok itu. Nah, soal kelebihan bayar yang dilakukan oleh Mas Noval ini, pembayaran pajak pribadinya menggunakan dana operasional apartemen senilai 16 juta. Wow, piye ini? Loh, begitu dipersoalkan warga apartemen yang menempati di sana, akhirnya dana yang telah dibayarkan dikembalikan. Wah, dia ya pengen aman itu loh. Nah, Pak Noval ini kan ketua P3SRS. Itu artinya itu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Rumah susun ya. Lebih tepatnya di Taman Rasuna. Nah, atas tindakan ini, penghuni rame-rame mengadukan masalah kepada Ketua DPRD DKI, kepada Pak Edi Prasetyo.
Wah, tadi kayeng nih. Warga penghuni rusun bukan sekali ini mengeluhkan perilaku sewenang-wenangnya Mas Noval ini. Orang mung pisan tok ini. Nah, pada Mei 2020 saat wabah COVID-19 sedang ganas-ganasnya, banyak korban, banyak yang meninggal itu. Pemda DKI menerapkan denda bagi warganya yang tidak memakai masker sebesar 250.000. Lah, tapi di Taman Rasuna itu dendanya malah 2 kali lipat, 500.000, 500.000. Lah kok bisa kebijakan denda di kawasan yang lebih kecil malah lebih besar dari kebijakan pemerintah provinsi? Oh, karepe piye ini? Nah, sempat pula mengurangi jam dan jumlah lift yang dioperasikan. Ben ngirit listrik ya. Nah, alasannya social distancing. Nah, tapi warga kemudian memprotesnya dan kebijakan dibatalkan. Wah, warga bareng-bareng menangan. Nah, memang para penggemar Pak Anies di berbagai tempat ya suka begitu. Ya contohnya ada Pak Gatot Nurmantio yang mantan Panglima TNI. Jenderal itu suka bicara komunis, ya, sampai sekarang masih bicara komunis. Nggak tahu kapan orang berpaham komunis ditemukan di Indonesia sekarang ini, kok enek itu loh. Atau Pak Refli Harun dan Pak Anies, dua profesor yang gemar sekali menyerang pemerintah. Ya meskipun apa yang mereka sampaikan sudah tidak dipercayai orang, mereka sempat mencari penghasilan dari YouTube. Dari YouTube loh cari penghasilannya. Nah apa nggak kasihan gitu loh. Sudah begitu ya kalau penontonnya banyak, paling-paling belasan ribu, masa sudah jadi tokoh nasional mencari duit dari situ loh, ngisi di sini loh, jangan apa-apa, harga diri itu loh. Nah kembali ke soal Mas Noval, Pak Edi Prasetyo sebagai Ketua DPRD DKI mengatakan tidak bisa ikut campur tangan dalam persoalan ini. Ya, jika memang menemukan hal-hal yang mengandung unsur pidana, disarankan untuk melapor ke Polda Metro Jaya, ke aparat kepolisian. Nah, kelebihan bayar itu semacam sudah jadi ciri-ciri bagaimana anak buah Pak Anies bekerja. Kabeh ngono. Kabeh kelebihan bayar karepe ngopo digedhek-gedhekke bayarane golek bati tok ya. Misalnya kelebihan bayar gaji tunjangan kinerja daerah. Oh ya kelebihan bayar. TPP tahun 2020 senilai 862 juta lebih. Walah. Lah kelebihan bayar penambahan daya listrik rumah pompa itu 70 juta. Nah, termasuk kelebihan bayar pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kepulauan Seribu malah nilainya 1,5 miliar. Tambah gede lagi. Masih ada ini kelebihan bayar insentif tenaga penunjang kesehatan 6,5 miliar. Lo kok bayar kelebihan kalau bermiliar-miliar itu terus ngitungnya piye. Dan masih banyak lagi. Ya kalau tidak percaya cari saja di online. Banyak itu datanya. Om Begawan tidak ngawur, tidak memfitnah, tidak mengada-ada. Nah, kalau tak baca semua, bikin haus nanti saya ngomongnya panjang banget, banyak banget ini lah. Soal berita TGUPP sendiri, tidak semua bebas dari isu negatif. Tahun 2018, Pak Alvin Wijaya tiba-tiba namanya hilang dari daftar TGUPP. Ya kabarnya sih dipecat sama Pak Anies sebagai gubernur. Ya, karena terlibat dalam mafia jabatan di Pemprov DKI. Wah, dol tinuku jabatan gitu. Bayar nyogok. Wah, repot itu gitu dulu. Nah, adanya TGUPP juga menjadikan lelang jabatan pejabat struktural minim peminat. Wegah gitu loh. Diperkirakan para pejabat ASN lingkungan Pemprov DKI waktu itu enggan, males gitu berpartisipasi karena banyak intervensi dari TGUPP. Tiwah nyambut gawe tenanan ya renek apa-apane karena serba itu tadi sogoan dan sebagainya lah. Sebenarnya TGUPP DKI ini sudah ada sejak zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi mereka benar-benar berisi orang yang kompeten, yang skill dan pengetahuannya dibutuhkan oleh rakyat dan wilayah Jakarta. Zaman Pak Jokowi menjadi gubernur, itu hanya ada 7 orang. Iya, 7 orang toh itu. Oh, yang kerjanya luar biasa. Lalu ketika Pak Ahok menjabat, meneruskan Pak Jokowi jadi gubernur, jumlahnya ditambah cuma 2 orang. Iya, tapi kerjanya hebat. Ya. Dan pada tahun 2017, tepatnya setelah Pak Anies dilantik, TGUPP berisi 74 orang. Badalah.
Terus gajinya pirang miliar ini seperti ini. Lah anggarannya itu mencapai 26 miliar setiap tahunnya. Lah, untuk apa? Uang segitu lu bayarnya uang sing nyambut gawe ya, uang rakyat dum-dum. Nah, terbukti selama masa jabatan Pak Anies 2017 hingga 2022, peran strategis TGUPP tidak terdengar sama sekali. Meneng, orang nek kabare. Nah, malah kini mantan anggota TGUPP muncul dengan membuat persoalan. Nah, ini zamannya pejabat gubernur sekarang, Pak Heru Budi Hartono. Kita juga belum terdengar. Mendengar sama sekali ya belum. Apakah TGUPP dibubarkan? Kembali jumlahnya orang dibatasi atau seperti apa? Begawan termasuk masyarakat belum tahu, belum jelas gitu loh. Makanya ini yang baru cari-cari informasi ini. Nah, beberapa mantan TGUPP zamannya Pak Anies yang masih menjabat di berbagai BUMD di DKI, itu badan usaha milik daerahnya DKI sana, maupun komisaris perusahaan milik Pemprov DKI, ya juga sudah pada dicopot, diganti semua oleh Pak Heru. Ya karena supaya masyarakat Kota Jakarta merasakan kinerja para pejabat-pejabat yang ada di BUMD, termasuk komisarisnya. Kalau begitu, sukses Pak Heru untuk membenahi Jakarta agar masyarakat benar-benar disejahterakan. Salam, sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.